34 pemain Timnas Indonesia U17 terus digenjot latihan dalam proses seleksi jelang Piala Dunia U17. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengungkapkan ada pemain yang sampai kram saat latihan. Bima Sakti menyebut kondisi pemain Timnas U17 belum sempurna, sehingga ada beberapa pemain yang mengalami kram. Hal itu pun disebut bakal jadi bahan evaluasi ke depan. Timnas Indonesia U17 sedang disiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Sebanyak 34 pemain ikut TC ini. Berbagai materi latihan diberi Bima Sakti. Bahkan, ada internal game dilakukan setiap akhir pekan untuk melihat kemampuan pemain. Untuk pekan pertama TC, Bima melihat ada beberapa kekurangan dari pemain. Ex-pemain tim nasional Indonesia itu memaklumi karena sebagian besar sudah lama tak berlatih. Kondisi pemain memang belum sempurna, hal ini wajar karena ada pemain yang sudah lama tidak latihan, kata Bima Sakti dilansir dari laman PSSI sebagaimana diwartakan Suara.com, Selasa, 18 Juli 2023. Ada beberapa pemain yang kram, ada yang kondisinya menurun. Itu jadi evaluasi buat kita, jelas ex-pemain Persiba Balikpapan itu. Bima Sakti menegaskan dirinya hanya akan memilih para pemain terbaik yang sesuai kriterianya. Dia juga memastikan bahwa tidak ada jaminan 6 pemain diaspora untuk lolos seleksi. Mereka diantaranya adalah Welberly Scott de Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horito, Eren Liam Suitela, dan Eren Nathan Ang. Rencananya kita ada promosi degradasi karena ingin mencoba memberi kesempatan dari para pemain yang mengantri termasuk yang dari luar, diaspora, saat ini begitu banyak. Kita juga sudah melihat kondisi mereka-mereka yang telah diberi kesempatan, ujar Bima. Bima Sakti tegaskan tak ada jaminan pemain keturunan auto tembus Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti selaku pelatih kepala Timnas U17 Indonesia menegaskan bahwa pemain keturunan juga harus bersaing dengan nama-nama lokal untuk menembus skuad inti. Seperti diketahui, Timnas U17 Indonesia sudah hampir sepekan melakoni pemusatan latihan, TC. TC ini sudah mulai digelar sejak 10 Juli lalu di lapangan EBC, Senayan, Jakarta. Nantinya, TC tahap pertama ini akan berakhir pada 28 Agustus mendatang. Meski sudah hampir sepekan menjalani TC, Bima Sakti selaku pelatih kepala mengatakan bahwa anak asuhnya baru menjalani latihan serius selama 2 hari. Hal itu dikarenakan kondisi para pemain yang sudah bergabung dengan TC masih belum prima. Keadaan ini dinilai wajar oleh pelatih asal Balikpapan tersebut. Pasalnya, ada beberapa anak asuhnya yang sudah lama tak bermain. Materi latihan setiap akhir pekan ada internal game, dan ini sebenarnya kita baru 2 hari latihan, ucap Bima, dikutip Superbowl.id dari laman resmi klub. Kondisi pemain memang belum sempurna, hal ini wajar karena ada pemain yang sudah lama tidak latihan. Ada beberapa pemain yang kram, ada yang kondisinya menurun, itu jadi evaluasi buat kita, jelasnya. Dalam TC ini, Bima juga seringkali mengatakan bahwa dirinya akan melakukan sistem promosi degradasi. Hal itu dikarenakan dirinya ingin memberikan kesempatan kepada seluruh pemain muda yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, saat ini mereka juga memanggil para pemain diaspora atau keturunan. Sejauh ini, sudah ada 6 pemain keturunan yang dipanggil untuk ikut TC ini. Ke-6 pemain tersebut adalah Welberly Scott de Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horito, Eren Liam Suitela, dan Eren Nathan Ang. Rencananya kita ada promosi degradasi. Karena ingin mencoba memberi kesempatan dari para pemain yang mengantri, termasuk yang dari luar, diaspora, saat ini begitu banyak. Kita juga sudah melihat kondisi mereka-mereka yang telah diberi kesempatan, tambahnya. Dalam TC kali ini, Bima mengatakan bahwa tak ada jaminan untuk para pemain diaspora untuk langsung menembus skuad utama Timnas U17 Indonesia. Para pemain keturunan itu juga harus bersaing dengan para pemain lokal. Andai para pemain lokal lebih unggul dalam beberapa hal, maka Bima tak segan-segan untuk mendepak nama-nama diaspora. Kalau memang mereka bagus dibandingkan anak-anak yang sudah ada, ya akan saya ambil. Kalau enggak, lebih baik kita ambil anak-anak lokal yang telah berjuang di akademi dan SSB, sekolah sepak bola. Bima Sakti dan jajaran kepelatihannya juga sudah menerapkan standar tinggi bagi para pemain yang ingin masuk ke skuad Garuda Asia.
Standar tinggi itu diterapkan karena timnas U17 Indonesia akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Kita sudah sampaikan bahwa kriteria utama pasti kualitas. Kemudian sesuai posisi, misalnya, postur tubuh harus seperti bek. Kiper mutlak, tingginya 180 cm ke atas, tutup bima. Indonesia U17 uji coba lawan Barcelona jelang Piala Dunia U17. Bima Sakti memastikan timnas Indonesia U17 akan mengambil kesempatan uji coba melawan Barcelona Juvenil A pada Agustus 2023 mendatang. Rencananya Barcelona Juvenil A akan mengikuti sebuah turnamen di Bali bertajuk International Youth Tournament pada 7 hingga 14 Agustus 2023. Selain Barcelona, Akademi Real Madrid juga akan tampil. Kita memang ada agenda itu, uji coba melawan Barcelona Juvenil A. Ya, alhamdulillah PSSI memfasilitasi, memberikan kesempatan buat kita main sama mereka, kata Bima pada Sabtu, 15 Juli 2023. Ya, saya pikir bagus juga daripada kita ke Spanyol. Mereka ada di sini, di Bali, ya kita ambil kesempatan buat beruji coba, ucap Bima selepas latihan timnas Indonesia U17 di lapangan A Senayan. Saat ini Garuda Asia, sebutan Indonesia U17, sedang melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Pemusatan latihan ini digelar sebagai sarana persiapan menuju Piala Dunia U17 2023. Selain pemusatan latihan, PSSI juga menggelar seleksi di 12 provinsi. Ini dilakukan PSSI untuk menjaring bakat-bakat yang belum terjaring karena belum adanya kompetisi usia muda. Dalam seleksi ini Bima Sakti tidak turun langsung. Karenanya PSSI menunjuk beberapa mantan pemain timnas Indonesia, seperti Rulinere, Budi Sudarsono, dan Firman Utina, untuk menyeleksi. Namun demikian Bima akan menyempatkan diri datang jika tidak ada agenda. Saat Indonesia U17 tidak menggelar latihan, Bima akan mencoba hadir langsung dalam seleksi tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan saat ini belum ada agenda untuk Indonesia U17. Agenda ini baru akan dijalankan mulai Agustus atau sebelum melakukan pemusatan latihan di Eropa. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menyebut kualitas pemain diaspora yang dipanggil mengikuti seleksi bisa dilihat saat internal game Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 menggelar internal game di lapangan A, Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Juli. Dari total 34 pemain yang dipanggil, hanya 33 pemain yang sudah bergabung. Dari 33 pemain itu, terdapat 5 pemain diaspora. Mereka itu adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel, Aaron Liam, dan Aaron Nathan. Hanya Welber Halim yang belum bergabung. Dalam pengamatan CNNindonesia.com, 5 pemain diaspora itu ditampilkan Bima dalam internal game. Sayangnya aksi kelima pemain tersebut terlihat tidak terlalu menonjol. Bisa dilihat sendiri tadi ada beberapa yang diaspora ada 5. Kan bisa dilihat sendiri kualitasnya seperti apa. Kita fair saja. Kalau memang bagus kita pakai, kalau enggak bagus ya, enggak, kata Sumarji. Namun keputusan memakai pemain diaspora atau tidak tergantung Bima Sakti, pelatih Indonesia U17, dan tim pelatih lainnya. Apapun keputusan Bima akan didukung BTN. Semua tergantung kualitas si anak. Kita tidak mementingkan itu dari mana. Kembali lagi kalau kualitasnya memang layak untuk berada di Timnas U17, untuk Piala Dunia, kita pakai, kata Sumarji. BTN juga tidak akan menutup mata. Setelah ini, jika memang ada nama diaspora lain yang memungkinkan untuk dipanggil, akan difasilitasi. Intinya semua potensi anak Indonesia akan dilihat. Ada diaspora lain yang dipanggil, tapi belum datang. Kita sih berharap yang ada ini dulu kita maksimalkan. Kalaupun nanti dari diaspora ada mengirimkan nama ya nanti kita lihat, ujarnya. Apa salahnya? Kalau memang itu, pemain diaspora, layak untuk memperkuat timnas U17, ya apa salahnya? Tapi kalau memang tidak layak, ya tinggal kita kembalikan lagi, kata Sumarji. Jika mengacu pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo, sedikitnya ada 30 nama pemain diaspora yang telah diserahkan ke PSSI. Dari jumlah 30 itu baru 6 pemain yang dipanggil PSSI.